Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Septiani. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan memaparkan mengenai sosial budaya maritim. Untuk menyelesaikan tugas saya, mata kuliah pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman. Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian kemaritiman. Istilah maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritim, yang berarti navigasi maritim atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah maritim power, yaitu negara maritim atau negara samudra. Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat dikatakan bahwa maritim adalah terminologi kelautan dan maritim. Terminologi kelautan dan kelautan dengan laut, yaitu berhubungan dengan laut. Potensi kemaritiman Indonesia. Potensi ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis pembangunan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya dapat dibaharui: ikan pelagius besar atau kecil, terumbu karang, ikan demersal, hutan mangrove, udang, dan lain. Padang lamu, ikan hias, dan ikan karang, pulau-pulau kecil, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya tak dapat diperbarui: bahan tambang dan mineral, bahan bangunan, pasir besi dan pasir kuarsa, titanium, batu apung, lempung kaolim, siderit, mineral radioaktif, emas, minyak, dan gas bumi. Selanjutnya, benua maritim Indonesia. BMI adalah suatu massa bumi yang keseluruhannya terdiri dari 17.508 pulau serta udara laut bersekitarnya sampai jauh 200 mil dari garis pangkalnya. Zona pesisir, landasan, lereng benua, cengkungan samudra di bawahnya, dan udara di atasnya. BMI terbenang 920 BT sampai dengan 1410 BT, dan dari 7020 lintang utara sampai dengan 140 lintang selatan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 5.707 pulau yang bernama dan 11.801 pulau yang belum bernama. Yang kedua, perairan 3,1 juta kilometer persegi dan luas pelayaran YEE 2,7 juta kilometer persegi. Panjang seluruh pantai 80.791 km dan garis 14.698 km atau 7.945 mil. Selanjutnya, dimensi benua maritim Indonesia. A. Dimensi kewilayahan karakteristik BMI ditinjau dari segi konfigurasi geografisnya, merupakan wilayah perairan yang ditaburi pulau besar dan kecil.
Geografi daratan Indonesia merupakan berhubungan dengan gunung-gunung berapi, memiliki garis terpanjang panjang pantai 81 km, merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem yang secara biologis sangat kaya dengan keragaman hayati yang tinggi. B. Dimensi Kehidupan Nasional BMI sebagai aktualisasi wawasan Nusantara dalam dimensi kehidupan nasional mencakup kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan bersama yang saling berinteraksi antara orang-orang dalam suatu kelompok di mana setiap orang atau pihak yang berkepentingan dengan pihak lainnya saling memiliki kewajiban. Lanjutnya, aspek-aspek kemaritiman. A. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau dapat juga berarti memperhatikan kepentingan umum, kata sifat. Budaya dari kata sman atau boya yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya adalah segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang cita, rasa, dan kasa. B. Aspek sosial ekonomi. Di sini ekonomi sisi rencana pembangunan nasional ditinjau dari sisi daya lokal agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan dan menghasilkan cadangan dan menumbuhkan industri lain. C. Aspek sosial politik berasal dari kata politik atau policy, artinya berbicara. Politik akan mengandung makna kekuasaan, pemerintahan, atau juga menguasai. Pemahaman itu berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara politik dan kebijakan, sehingga kita menganut paham politik. Selanjutnya, kesimpulan. Sebuah Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau, bahkan hingga ciptaan, dengan potensi laut yang begitu luar biasa, sehingga konsep maritim digagas sebagai landasan inovasi dari visi pemerintahan yang dibangun pada masyarakat yang dioptimalisasi potensi laut dalam membangun kesejahteraan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.